Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan Nomor 1 Channel. Saudara dalam Tuhan, mengikut Tuhan, sudah pastinya kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, bahkan mungkin mengalami berbagai-bagai penindasan. Nah, saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah berkata di dalam firman Tuhan bahwa siapapun yang mengikut Tuhan Yesus, dia harus siap memikul salibnya. Saudara dalam Tuhan, hal itulah yang dialami oleh seorang pastor di satu daerah di luar negeri, di mana dalam pelayanannya dia mengalami berbagai-bagai ujian pencobaan dan pada akhirnya dia mempertaruhkan nyawanya. Saudara dalam Tuhan, secara manusia ini membuat kita sedih, terutama keluarga yang ditinggal. Tetapi saudara dalam Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan berkata dan berjanji bahwa siapapun yang mati di dalam Tuhan, dia akan hidup kekal, dia akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan ini, mari kita menonton cuplikan video berikut ini. Seorang pendeta Nigeria ditemukan tewas setelah sebelumnya diculik oleh kelompok teroris Boko Haram. Pendeta itu bernama Pastor Lawan Ad-Dimi, anggota senior dari Christian Association of Nigeria. Berita tersebut disampaikan oleh Ahmad Salkida, seorang wartawan dan juga ahli teroris Islam. Ahmad Salkida memberitakan suatu berita bisa membuat trauma. Saya sedang mengalaminya. Pendeta Andimi yang diculik oleh Boko Haram telah dieksekusi kemarin. Pendeta Andimi adalah pemimpin gereja, ayah bagi anak-anak dan komunitas yang dilayani. Saya berbelasungkawa untuk keluarganya. Demikian unggahannya di Twitter. Setelah penculikannya pada 2 Januari 2020 lalu, Pendeta Andimi mengunggah video yang meminta keluarganya tidak bersedih untuknya karena Tuhan tetap harus dihormati. Oleh anugerah Tuhan, aku akan bisa berkumpul dengan istriku dan anak-anak dan rekan-rekanku. Jangan menangis, jangan khawatir, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan untuk segalanya. Demikian pesan terakhirnya melalui video tersebut. Meresponi berita kematian pendeta Andimi tersebut, pemimpin Christian Solidarity Worldwide, Mervyn Thomas, mengungkapkan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga, teman, dan denominasi gerejanya. Sebagai orang Kristen mengetahui adanya kehidupan setelah kematian, kita tidak pernah menganggap remeh anugerah kehidupan. Dan kami bergabung untuk berduka atas pria yang sangat berani, yang sekalipun tahu kematian adalah sesuatu yang mungkin dialami, tetap tenang dan memiliki iman teguh yang akan terus menginspirasi banyak generasi. Demikian ungkap Mervyn Thomas kepada Christian Today. Minggu lalu, CSW meminta pemerintah Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Nigeria Muhammadu Buhari dalam kunjungannya pada minggu ini atas banyaknya kekerasan dan penculikan di Nigeria. Kematian pendeta Andimi ini hanya 1 minggu setelah kelompok teroris ISIS di Afrika Barat merilis video mengerikan di mana seorang tentara anak membunuh pria Kristen dengan brutal. Menurut kantor berita lokal ISWAP telah membunuh 11 orang Kristen pada Desember 2019 lalu sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi yang dibunuh oleh tentara Amerika pada Oktober 2019 lalu. Marilah kita berdoa bagi keluarga pendeta Andimi dan juga umat Kristen di wilayah Afrika. Kiranya kuasa Tuhan memberikan mereka kasih dan keberanian untuk terus hidup dan berdiri bagi Injil Kristus. Amin. Baik saudara dalam Tuhan, dari video tadi kita melihat seorang pastor akhirnya mempertaruhkan nyawanya. Saudara dalam Tuhan, dia seorang imam dalam keluarganya, dia juga seorang imam dalam gerejanya, tetapi pada akhirnya dia mengalami hal yang sangat mengerikan. Saudara dalam Tuhan, ini pastinya menyedihkan bagi keluarganya. Keluarganya pasti merasa kehilangan
kehilangan seorang sosok ayah, dan gereja atau jamaah yang dia layani kehilangan dengan seorang gembala. Namun saudara dalam Tuhan, saya katakan dari awal tadi bahwa siapapun yang mati di dalam Tuhan, ya hidupnya pasti berada di dalam kerajaan sorga. Ya, dia menjadi ahli waris kerajaan sorga dan dia menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu ya kita sebagai anak-anak Tuhan juga ikut prihatin atas kejadian ini. Kita berdoa bagi mereka supaya dimanapun keluarganya berada, mereka senantiasa ditolong Tuhan, mereka senantiasa dilindungi Tuhan, dan mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, walaupun di tengah-tengah duka cita. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus Tuhan menghibur mereka. Saudara dalam Tuhan, mengikut Kristus bukan sebagai jaminan bahwa kita akan aman, akan nyaman, dan akan bebas dari berbagai persoalan, dari berbagai masalah. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus sendiri berkata, siapapun yang mengikutnya, dia harus memikul salibnya dan mengikut Kristus. Saudara dalam Tuhan, kita wajib memikul salib kita selama kita hidup di dunia ini. Karena dengan memikul saliblah Tuhan memurnikan iman kita, dan kita kelak layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Jadi saudara Tuhan, jangan jemu-jemu mengikut Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap semangat mengikut Tuhan. Apapun yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, susah, suka, ya senang, bahagia, ya atau mungkin air mata yang tak kunjung berhenti. Saudara dalam Tuhan, saya terus mengajak kita supaya kita tetap hidup dalam Tuhan, dan supaya kita tetap memuliakan Tuhan, iman kita tetap pada Tuhan. Karena kenapa? Karena di dunia ini kita hanya sementara adanya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan sorga kelak, di mana di situ tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, yang ada hanya kebahagiaan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.